Alhasil yang pro dan kontra itu kemudian berperang di dunia maya. Mereka kemudian berebut para pendukung, dan begitulah kita Indonesia dalam setiap hal yang terjadi saat ini. Tetapi mudah-mudahan Indonesiaku baik-baik saja. Mudah-mudahan kita tetap dalam persatuan, ya, negara Republik Indonesia. Apapun yang terjadi, ada adu domba, ada orang-orang yang iri dengan persatuan kita. Mudah-mudahan Allah segera memperlihatkan kepada kita siapa di antara kita yang sebenarnya membela negara ini dengan sungguh-sungguh, ataukah membela negara ini dengan pamrih dan ada motif-motif yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa channel Mawardiya 75 yang dirahmati Allah SWT, mari di kesempatan yang bahagia ini kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk senantiasa saling mengingatkan, saling menasihati, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Itu adalah tugas masing-masing kita untuk senantiasa memberikan nasihat dan tausiah kepada saudara-saudara kita yang mungkin saja pada dalam waktu-waktu tertentu mengalami penurunan keimanan atau mengalami penurunan spiritual. Maka keberadaan kita sebagai saudara muslim itu menjadi penting untuk memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan nasihat tersebut. Mudah-mudahan ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, ini menjadi jalan Allah akan menempatkan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa berdiri dan tegak di dalam kebenaran. Salawat serta salam semoga tercurah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan para tabi'in yang mengikuti jejak hidup beliau dan senantiasa mencontoh apa yang pernah beliau lakukan. Dan mudah-mudahan para pemirsa sekalian termasuk bagian daripada umat Rasulullah SAW yang kelak di hari kiamat, saya dan Anda para pemirsa bagian daripada golongan orang-orang yang akan mendapatkan kehormatan, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, di bulan-bulan ini sejak kepulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab ke Indonesia, banyak peristiwa yang terjadi yang kita saksikan di berbagai macam platform media
bahwa kedatangan Habib Rizik ke Indonesia atau kepulangan beliau setelah lama di Makkah Al-Mukarramah, tepatnya pada 10 November 2020 yang lalu, kita menyaksikan betapa antusiasme para pendukung atau pembela Habib Rizik begitu luar biasa. Ribuan dan bahkan jutaan orang rela datang dengan menggunakan kendaraan pribadi, menggunakan dana pribadi, dan tak seorang pun yang mengkomando mereka untuk datang ke bandar udara, untuk datang ke airport menyambut kedatangan sang imam besar. Tentu saja bagi orang-orang yang selama ini merasa tersaingi dalam tanda kutip, orang-orang yang merasa selama ini terganggu keberadaannya dengan kehadiran Habib Rizik, menggunakan segala cara dan kekuatan untuk membendung isu-isu ini agar tidak menjadi bola liar dan tidak merugikan kepentingan-kepentingan mereka. Namun apa daya, dorongan umat dan cintanya umat kepada Habib Rizik karena konsistensinya dia dalam membela kebenaran dan keadilan yang tanpa ada pamrih dan tanpa ada maksud atau apapun selama ini, menyebabkan para pendukung beliau rela berjalan kaki 8 kilo lebih, rela berpanas-panasan. Bahkan kita melihat salah seorang di antara anggota TNI kemudian harus diperkarakan atau harus mendapatkan sedikit problem karena terlihat begitu antusias menyambut kedatangan Habib Rizik. Sesungguhnya secara logika kadang-kadang tidak masuk di dalam logika kita. Ketika kita berbicara cinta kepada seseorang, lalu kita melihat betapa orang itu berkorban segala-galanya untuk mewujudkan cintanya itu, maka secara logis mungkin ini tidak masuk. Tetapi kenyataan itu dan fakta itu ada, bahwa kecintaan umat ini terhadap Habib Rizik begitu besar sehingga mereka rela merogoh uang saku mereka rela mengorbankan harta benda, bahkan juga kemudian tenaga mereka untuk hanya sekedar menyambut kedatangan Habibana Habib Rizik Syihab. Lalu secara berturut-turut beliau mengobati kerinduan para pendukungnya. Habib Rizik mengobati kerinduan para pendukungnya dengan mendatangi berbagai macam forum. Ada di antaranya Maulid Nabi, kemudian dalam hal penyambutan juga banyak tokoh yang datang untuk menyambut beliau, acara pertemuan-pertemuan. Dan maka sebagaimana biasanya orang yang kontra dengan beliau kemudian melakukan beberapa hal yang secara kasat mata ini kemudian menampakkan ketidakadilan terhadap kelakuan terhadap beliau. Kerumunan beliau, peringatan Maulid Nabi beliau yang kemudian berbuntut panjang dengan denda 50 juta, lalu kemudian dengan dipanggilnya Gubernur DKI Jakarta dan dipecatnya beberapa pejabat di negeri ini, merupakan salah satu di antara efek daripada apa yang selama ini telah dilakukan oleh Habib Rizik.
Orang-orang pun bertanya, apa sebenarnya kesalahan sang Habib? Apa kesalahan sang imam besar? Sampai kemudian harus dijegal setiap langkahnya, dijegal setiap kegiatannya, dijegal setiap ungkapannya, dan selalu dalam tanda kutip seolah-olah mata-mata yang haus dan dengki itu kemudian senantiasa mengintai kekurangan apa yang bisa diangkat kemudian untuk mempersalahkan Habibana Habib Rizik Syihab. Walhasil skenario-skenario yang kemudian yang dilakukan oleh orang-orang yang selama ini kontra terhadap beliau secara pelan dan pasti terbongkar kedok-kedoknya. Kita lihat bagaimana kemudian negeri ini menjadi begitu gaduh karena TNI harus menurunkan pasukan khususnya untuk kemudian menurunkan banner-banner dan spanduk yang berkaitan dengan Habib Rizik. Kontroversi ini kemudian menjadi pembicaraan di media massa, menjadi pembicaraan di berbagai macam lini platform sosial media, dan rame di antara pro dan kontra. Alhasil yang pro dan kontra itu kemudian berperang di dunia maya. Mereka kemudian berebut para pendukung, dan begitulah kita Indonesia dalam setiap hal yang terjadi saat ini. Tetapi mudah-mudahan Indonesiaku baik-baik saja. Mudah-mudahan kita tetap dalam persatuan, ya, negara Republik Indonesia. Apapun yang terjadi, ada adu domba, ada orang-orang yang iri dengan persatuan kita. Mudah-mudahan Allah segera memperlihatkan kepada kita siapa di antara kita yang sebenarnya membela negara ini dengan sungguh-sungguh, ataukah membela negara ini dengan pamrih dan ada motif-motif yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin ada di antara kita yang sudah membaca, atau ada di antara kita yang sudah mendengar, ada di antara kita yang sudah menyimak, mungkin ada juga di antara kita yang sudah berbicara seperti saya ini. Siapa sebenarnya Habib Rizik? Siapa sebenarnya Habib Rizik Syihab ini sehingga dia begitu ditakuti oleh orang-orang yang kontra terhadap dirinya? Kalau kita melihat sejarah berdirinya FPI, Front Pembela Islam, yang notabene diimami oleh beliau, yang dipimpin oleh Habib Rizik Syihab, maka kita sendiri sering melihat kiprah Front Pembela Islam selalu terdepan dalam setiap bencana, selalu terdepan membantu orang-orang yang kesusahan, selalu terdepan mencegah kemungkaran, selalu siap pasang badan ketika negara ini dalam kondisi darurat tertentu. Dalam berbagai bencana sosial, bencana kebakaran, bencana tsunami, terang di mata kita, terang di hati kita, dan kita melihat secara nyata bagaimana kiprah FPI ini dalam setiap saat terjun pertama, terjun selalu menjadi orang yang bisa diandalkan dalam bencana. Maka karena itulah kenapa orang banyak bertanya, kenapa orang yang senantiasa terdepan di dalam membantu orang-orang yang kesusahan, terdepan dalam membantu korban bencana alam ini, senantiasa dipermasalahkan keadaannya di Indonesia, keberadaannya di Indonesia. Bahkan beberapa bulan yang lalu sebelum beliau pulang, itu harus ada berbagai macam isu tentang kedatangan beliau,
kedatangannya yang dikatakan dideportasi lah, habis masa tinggalnya dan lain sebagainya. Namun ternyata satu persatu seperti yang beliau ceritakan di dalam sebuah forum, Habib Rizik akhirnya mampu untuk bisa melewati masa-masa itu, dan akhirnya pada tanggal 10 November 2020 kemarin, dalam rangka menikahkan anaknya atau putrinya, beliau kemudian bisa pulang dengan selamat, dengan penyambutan yang melebihi dari penyambutan pejabat yang ada di negeri ini. Nah, saya akan bacakan biografi daripada Habib Rizik Syihab. Ia adalah sosok pendiri sekaligus pemimpin dari Ormas Front Pembela Islam atau yang biasa disebut dengan FPI, yang telah melakukan berbagai gebrakan yang luar biasa di berbagai kehidupan masyarakat. Beliaulah Habib Rizik Syihab. Beliau memiliki biografi yang cukup terkenal di tengah-tengah masyarakat kita. Meskipun sebagian orang menganggap beliau memiliki pemikiran yang keras, namun hal tersebut tidak serta-merta mampu menyurutkan tekad beliau untuk menegakkan hukum Islam di Indonesia. Dengan fatwa amar ma'ruf nahi mungkarnya, beliau senantiasa berada di jalur terdepan untuk memberantas yang namanya kemungkaran. Man ra'a minkum mungkaron falyadfa biyadih. Jadi inilah mungkin yang dipegang oleh Habib Rizik Syihab, bahwa ketika ada kemungkaran yang ada di depan mata, maka harus dicegah pertama dengan tangan atau kekuasaan, atau kalau tidak, yang kedua adalah dengan lisan atau lidah, ya, dengan perkataan. Atau kemungkinan kita tidak mampu melakukan yang keduanya, lalu kita hanya sekedar bergumam bahwa sungguh kemungkaran ini kami tidak setuju. Tapi dalam hadis diterangkan, orang yang dalam hatinya saja mengingkari kemungkaran, maka itu termasuk paling lemah iman di antara dua cara tadi itu. Berikut adalah sekilas biografi Habib Rizik Syihab. Nama lengkap beliau adalah Dr. Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, LCMA. Beliau lahir di Jakarta tanggal 24 Agustus tahun 1965. Orang tua beliau adalah Habib Hussein bin Muhammad Syihab dan Syarifah Sidah Al-Atas. Istri beliau adalah Syarifah Fadlun, dan putra-putri beliau adalah Ufaidah Syihab, Umairah Syihab, Zulfa Syihab, Najwa Syihab, dan Mumtaz Syihab. Nah, selain dari beliau adalah seorang pemimpin Ormas FPI, ternyata beliau juga punya karya, ya. Pada tahun 2011 itu sempat menerbitkan buku yang berjudul Tegakkan Syariat Islam. Lalu pada tahun yang sama juga beliau menulis buku yang berjudul Hancurkan Liberalisme. Kemudian untuk meyakinkan kepada umat ini bahwa beliau adalah orang yang cinta NKRI, bahwa beliau mempunyai nasionalisme yang tinggi, beliau kemudian membuat atau menulis sebuah buku yang berjudul Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah. Ditulis oleh beliau pada tahun 2012. Kemudian ada Dialog FPI, Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, kemudian kumpulan salawat. Lalu di tengah-tengah kesibukan beliau menata moral bangsa ini, ya, mencoba untuk meluruskan berbagai hal yang dianggap salah di dalam cara bernegara ini. Dan di tengah-tengah itu beliau mendapatkan penghargaan. Kalau yang tercatat di sini, beliau pernah dinobatkan sebagai Mufti Agung Kesultanan Sulu Darul Islam,
yang saat itu diberikan oleh Sultan Sulu dengan gelar Datu Paduka Maulana Syar'i Sulu. Nah, karena disebutkan di belakang namanya itu ada singkatan DPMSS, yaitu pada tahun 2009 pada tanggal 19 Maret. Nah, riwayat keluarga beliau adalah Dr. Muhammad Rizik bin Hussein Syihab LC MA DPM SS, atau yang lebih akrab kita kenal dengan Habib Rizik, yang lahir pada tanggal 24 Agustus tahun 1965. Sebagaimana kita ketahui juga, seperti yang dibacakan tadi, bahwa beliau adalah pendiri FPI, dan beliau adalah seorang habib yang kemudian ditahbiskan atau ditetapkan sebagai keturunan Rasulullah yang ke-38. Jadi keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-38 dengan klan Syihab, merujuk pada Syihabuddin al-bin Syekh, yang kalau ditelusuri ya, sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib melalui Imam Ahmad al-Muhajir. Nah, sementara itu istri beliau yang bernama Syarifah, jika ditelusuri, merupakan keluarga Sayyid dari klan Al bin Yahya. Keduanya menikah, ini pernikahan Habib Rizik, pada 11 September 1987, dan kemudian dikaruniai 5 orang anak seperti yang telah kami sebutkan tadi. Kelima anaknya disekolahkan di Jamiatul Khair, serta didatangkan juga guru privat ilmu agama dan ilmu umum. Nah, beliau kini tinggal di Jalan Petamburan 3, nomor 83, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan di ujung rumahnya terdapat sebuah toko minyak wangi dan perlengkapan sholat milik beliau Habib Rizik Syihab. Nah, Habib Rizik Syihab adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Beliau itu lahir di Jakarta, seperti yang disebutkan tadi itu, dan ayahnya Habib Hussein bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Hussein bin Muhammad bin Syekh bin Muhammad Syihab itu lahir pada tahun 1920, dan beliau adalah salah seorang pendiri Gerakan Pandu Arab Indonesia atau disingkat dengan GPAI, yang didirikan bersama teman-temannya pada tahun 1937. Nah, Pandu Arab Indonesia adalah sebuah perkumpulan kepanduan yang didirikan oleh orang Indonesia keturunan Arab yang berada di Jakarta, yang selanjutnya berganti menjadi Pandu Islam. Menurut sejumlah teman dari almarhum Habib Hussein Syihab, yang kini rata-rata mungkin sudah berusia di atas 80 tahunan, pemimpin Pandu Arab Indonesia ini pernah bekerja di Road Cruise atau kini kalau istilahnya Road Cruise atau Red Cruise, kini Palang Merah Indonesia, pada masa kembalinya Belanda setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, Habib Hussein yang merupakan ayah dari Habib Rizik Syihab ini, yang ketika itu baru berusia sekitar 20 tahun. Nah, ia bekerja di bagian logistik ya. Di sini beliau memiliki banyak hubungan dengan para pejuang kemerdekaan. Dia banyak memberikan makanan dan pakaian untuk para pejuang yang ketika itu bergerilya di Jakarta dan sekitarnya. Rupanya pihak Nika, tentara Belanda, mengendus langkah atau tingkah lakunya itu karena salah seorang kawannya sendiri yang tega mengkhianati dan melaporkannya kepada Nika. Tanpa ampun lagi, Habib
Husain Shihab pun ditangkap, kedua tangannya diikat dan dibawa dengan kendaraan jeep. Beliau dipenjara dan divonis hukuman mati oleh Belanda. Namun Habib Husain Shihab berhasil kabur dari penjara dengan melompat ke Kalimalang, dan beliau selamat dengan luka tembak pada pantatnya. Beliau tersadar setelah beliau mendapatkan pertolongan dari Kiai Haji Nur Ali, pejuang Bekasi yang sangat ditakuti oleh Nika. Habib Husain, ayah daripada Habib Rizik Shihab, wafat pada tahun 1966 saat Habib Rizik ketika itu masih berusia 11 bulan. Sejak saat itu beliau diasuh oleh ibunya, yaitu Syarifah Sidah Al-Afaf. Maka setelah berusia 4 tahun, beliau rajin mengaji di masjid-masjid dekat tempat tinggalnya. Sebagai orang tua tunggal, ibunya yang bekerja sebagai penjahit dan perias pengantin juga sangat memperhatikan pendidikan Habib Rizik Shihab serta membimbingnya dengan pendidikan agama. Habib Muhammad Rizik Shihab bin Husain bin Muhammad Husain bin Abdullah bin Husain bin Muhammad bin Syekh bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Shihabuddin Al-Afsal bin Abdurrahman Al-Qadi bin Ahmad Shihabuddin Al-Akbar bin Abdurrahman bin Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segab bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali bin Alwi Ibnul Faqih bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali Al-Walidil Faqih bin Muhammad Sahib Murvad bin Ali Khalaq Hasan bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad Jamaluddin bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Siddiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain As-Sibti bin Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disitulah pertemuan keturunan Habib Rizik Shihab dengan Ahlul Bait, yang kemudian beliau dianggap keturunan yang ke-38 dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah statement yang pernah dikeluarkan oleh Habib Rizik Shihab yang mungkin ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Dalam perang fisik, menang dan kalah pada hakikatnya adalah kemenangan bagi mujahid. Namun dalam perang pemikiran, menang adalah harga mutlak, karena jika kalah, akidah taruhannya. Pesan ini disampaikan oleh Habib Rizik Shihab. Ini menunjukkan kekuatan bahwa Habib Rizik Shihab sangat serius dengan apa yang menjadi pokok pikiran beliau. Beliau tidak ingin main-main dengan hal-hal yang berkaitan dengan fikrah atau cara berpikir. Maka oleh karena itu beliau menyatakan bahwa kemenangan fisik itu, ya, itu adalah dalam perang fisik, menang dan kalah itu pada hakikatnya adalah kemenangan bagi seorang mujahid. Namun dalam masalah cara berpikir, dalam perang pemikiran, menang adalah harga mutlak, karena jika kalah, akidah adalah taruhannya. Beberapa kali Habib Rizik pernah dipenjara karena melakukan hal-hal yang dianggap menurut pandangan orang banyak, menurut pemerintah ketika itu tidak sesuai dengan prosedur. Menurut pandangan orang umum, beliau pernah dipenjara. Kemudian pada kasus di Silang Monas, waktu itu di Monas, beliau juga dipanggil, ya,
Bahkan di dalam cerita yang disampaikannya di Jaya Suprana, bahwa ketika polisi ditanya kenapa, apa pasal yang menyebabkan Habib Rizik Syihab harus dipanggil dan harus divonis penjara, ketika itu aparat dalam cerita itu mengatakan ya dicari dulu pasalnya. Masya Allah, ketika ditanya oleh Jaya Suprana tanggapannya tentang hal itu, maka Habib Rizik mengatakan itulah risiko perjuangan dalam dakwah. Jadi beliau menerima dengan ikhlas hadiah penjara itu, beliau menerimanya dengan rela, suka hati, dan tidak ada rasa dengki dan rasa dendam kepada orang-orang yang pernah memenjarakan beliau. Masya Allah, di tengah-tengah umat yang sedemikian rusak ini, ada orang yang dengan tulus dan ikhlas memperjuangkan agar tegak senantiasa norma agama, norma moral, norma masyarakat. Dia begitu ikhlas ketika harus menerima risiko-risiko dari perjuangannya ini. Kalau kita pernah juga mendengar dan menonton dialog beliau dengan Jaya Suprana, bahwa sebenarnya perjuangan FPI untuk menegakkan kemungkaran itu tidak semata-mata lantas lalu langsung serang, bantai, kemudian pukul, tidak begitu. Ternyata ada banyak prosedur yang beliau lakukan, mulai dari harus menerima laporan ke masyarakat, kemudian melakukan investigasi, kemudian melihat apakah masyarakat memang merasa terganggu dengan tempat maksiat tersebut, lalu kemudian melakukan pendekatan kepada orang-orang tertentu, kemudian melaporkannya ke pemerintah atau yang mempunyai wilayah di tempat tersebut. Kalau misalnya selesai dengan itu, maka sampai disitulah perjuangannya Front Pembela Islam. Jadi kalau menurut, bahkan seperti yang diungkapkan oleh Jaya Suprana, yang mindsetnya dia juga sudah terbentuk dengan masa mindset atau apa yang diberitakan oleh media ketika itu, menganggap bahwa orang ini keras, radikal, intoleran, dan lain sebagainya. Berubah ketika dia berhadapan dengan Habib Rizik sebenarnya, bahwa beliau adalah orang yang sangat mempunyai toleransi yang tinggi, kepedulian yang tinggi, dan bahkan tidak terkesan kalau dia adalah seorang yang senangnya main kasar. Masya Allah. Semoga Habib Rizik Syihab senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan hidup, sehingga beliau tetap tegak untuk menjalankan perintah atau menjalankan perjuangan dalam dakwah ini dengan cara beliau. Nah, kita lanjutkan tentang pendidikan beliau. Habib Rizik Syihab lulus sekolah dasar pada tahun 1976. Beliau melanjutkan sekolah di SMP 40 Pejompongan, Jakarta Pusat. Namun kendala jarak sekolah dengan rumahnya di Petamburan yang jauh, beliau kemudian dipindahkan ke sekolah yang relatif lebih dekat dengan tingkat tempat tinggalnya, yakni SMP Kristen Bethel, Petamburan, dan lulus pada tahun 1979. Beliau kemudian melanjutkan sekolahnya di SMA Negeri Islamic Village Tangerang dan lulus pada tahun 1982. Ada cerita menarik ketika beliau disekolahkan atau dipindahkan sekolahnya karena jaraknya, karena waktu itu masih kecil, kemudian ibunya khawatir, kemudian dia dipindahkan sekolahnya itu ke sekolah Kristen, SMP Kristen. Dia sempat protes nih, Masya Allah, masih kecil protes nih. Ibu, dia bilang ke uminya, Umi, apakah nanti tidak bermasalah atau bahasa bebasnya, apakah tidak mengganggu masalah keimanan ketika nanti harus sekolah di sekolah SMP yang notabene adalah Kristen? Apa kata uminya ketika itu? Ya, tidak, karena kamu, katanya kepada Habib, karena kamu
di rumah sudah mendapatkan pendidikan agama, ada guru ngaji dan lain sebagainya. Dan jaminan ibunya inilah yang kemudian yang bisa menenangkan dan bisa memuaskan pertanyaan Habib Rizik kecil ketika itu. Masya Allah, masih kecil sudah ada istilahnya muncul rasa kritisnya ini. Kemudian pada tahun, kita lanjutkan, pada tahun 1983 Habib Rizik kemudian mengambil kelas bahasa Arab di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab atau disingkat dengan Libya. Namun setelah 1 tahun menempuh studi, beliau mendapat tawaran beasiswa dari Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk kuliah di Arab Saudi. Beliau kemudian melanjutkan program pasca sarjana. Beliau kemudian melanjutkan program sarjana jurusan studi agama Islam, yakni fikih dan usul fikih di King Saud University yang ditempuhnya selama 4 tahun. Nah, pada tahun 1990 Habib Rizik dinyatakan lulus lengkap dengan predikat cum laude. Pada tahun 1992 sebelum kembali ke Indonesia, beliau sempat mengajar sebagai guru SMA di Arab Saudi selama 1 tahun. Nah, ini mungkin cerita-cerita atau kabar berita seperti ini tidak terungkap. Nah, ini saya ambil dari sumbernya itu spiritmuslim.co.id ya. Ini ditulis oleh media tersebut, media online spiritmuslim.co.id. Selain memberikan ceramah agama, dilanjutkan, sepulangnya ke tanah air, Habib Rizik juga menjadi kepala sekolah Madrasah Aliyah di Jamiat Khair sampai pada tahun 1996. Nah, ketika itu sudah tidak menjabat, ketika sudah tidak menjabat lagi sebagai kepala sekolah, beliau ini masih aktif mengajar di sekolah sebagai guru fikih dan usul fikih. Pengalaman organisasinya yang dimulai saat beliau menjadi anggota Jamiat Khair. Beliau juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Syariah di BPRS At-Taqwa Tangerang. Dan beliau juga adalah ketua sejumlah majelis taklim Jabotabek. Dalam sebuah kesaksiannya, Permadi misalnya, yang notabene adalah orang yang dianggap dan memang dia adalah beraliran kejawen. Permadi sendiri kan pernah diundang ke rumah Habib Rizik Syihab untuk mengetahui secara langsung, memotret secara langsung siapa sebenarnya Habib Rizik Syihab. Masya Allah, dalam kesaksiannya Permadi mengungkapkan bahwa disertasi dari Habib Rizik Syihab tentang toleransi, tentang Pancasila, dia mengatakan tidak ada orang yang lebih fasih menjelaskan tentang Pancasila kecuali Habib Rizik Syihab. Bayangkan, dalam tanda kutip, pada saat itu ketika tiba waktu sholat, Permadi sedang bertamu di rumahnya Habib Rizik Syihab. Lalu Habib Rizik Syihab pamit untuk kami mau sholat dulu. Kami tahu bahwa Anda tidak sholat. Pak Permadi masuk saja ke dalam ruang pribadi saya, kamar pribadi saya. Lalu kata Permadi, apa yang saya lihat di dalam ruang atau kamar pribadi beliau? Buku-buku di kamar pribadi beliau adalah buku-buku yang ditulis oleh Soekarno, tentang Soekarno. Sehingga kemudian Permadi mengatakan bahwa Habib Rizik Syihab adalah orang yang sangat nasionalis, sangat Soekarnois. Masya Allah. Yang selama ini yang Permadi juga menganggap bahwa Habib Rizik Syihab adalah orang yang keras, orang yang radikal,
orang yang senangnya main tangan. Tapi setelah dilihat sendiri oleh beliau, dan ketika beliau berinteraksi dengan beliau, ternyata jauh dari apa yang selama ini yang sudah ada dalam pikiran Permadi. Jadi selama ini dia merasa telah salah sangka tentang siapa Habib Rizik Syihab sebenarnya. Tapi begitu dia diundang berkunjung untuk kemudian berinteraksi langsung dengan Habib Rizik Syihab, maka beliau menyatakan Habib Rizik Syihab adalah seorang nasionalis, seorang Soekarnois, dan satu-satunya orang yang mampu menjelaskan Pancasila dengan gamblang dan detail adalah Habib Rizik Syihab. Masya Allah. Maka kalau seandainya ada di antara kita yang hari ini masih mempunyai rasa benci terhadap beliau, masih mempunyai rasa iri terhadap beliau, masih mempunyai dalam pikiran kita bahwa beliau adalah orang yang suka main pukul, suka main tangan dan lain sebagainya, cobalah datang ke majelis beliau, cobalah datang bertamu ke tempat beliau, dan rasakanlah seperti apa yang dirasakan oleh Permadi, atau seperti apa yang dirasakan oleh Jaya Suprana dalam kesaksiannya. Pemirsa dan Allah SWT, kita lanjutkan bahwa Habib Rizik ini juga sempat mengambil program pasca sarjana di Universitas Islam Internasional Malaysia atau UIM selama 1 tahun. Setelah itu beliau kembali ke Indonesia sebelum magisternya selesai karena terkendala biaya. Setelah beberapa tahun berlalu, akhirnya beliau mampu melanjutkan pendidikannya di bidang syariah dan meraih gelar Master of Arts atau MA pada tahun 2008 di Universitas Malaya dengan tesis yang berjudul Pengaruh Pancasila terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia. Mungkin ini buku yang pernah dibaca oleh Pak Permadi. Pada tahun 2012 Habib Rizik kembali ke Malaysia. Masya Allah. Jadi Habib Rizik ini seperti tidak pernah puas akan ilmu, selalu ingin terus belajar dan belajar. Maka tidak heran kapasitas dan kualitas apa yang dia bicarakan, apa yang beliau omongkan, selalu memiliki daya inspiratif, daya inspirasi, dan daya hujam atau daya yang luar biasa bisa menginspirasi orang lain. Ya, karena di latar belakang memang pendidikan beliau yang begitu banyak. Ya, jadi beliau pada tahun 2012 Habib Rizik ini kembali ke Malaysia, melanjutkan program pendidikan doktor dan program dakwah dan manajemen di Fakultas Kepemimpinan dan Pengurusan University Sains Islam Malaysia atau USIM. Masya Allah. Jadi kalau dilihat dari segi pendidikan, tidak kalah menterengnya dengan para akademisi. Tapi pertanyaan yang mendasar, mengapa beliau tidak jadi dosen saja? Mengapa beliau tidak menjadi akademisi di kampus dimanapun ia mau? Ya, karena dengan disiplin ilmu yang banyak, dengan prestasi yang cum laude dalam bidang-bidang yang sudah beliau tempuh itu, menjadi prospek untuk dia menjadi orang yang duduk saja di kantor, memanage perusahaan, ataupun datang saja ke kampus, mengajar. Tapi kenapa beliau kemudian harus bersusah payah terjun di bidang dakwah yang berisiko tinggi? Ini kan menjadi pertanyaan besar bagi kita. Dengan latar belakang pendidikan yang begitu banyak, dengan latar disiplin pendidikan yang begitu luas, dari Arab Saudi ke Malaysia, dan kemudian harus berkiprah di Indonesia dengan luar biasa seperti itu, seharusnya dengan mudah beliau bisa dalam tanda kutip mencari pekerjaan yang dia setiap bulan seperti kita pada umumnya
menerima gaji setiap bulan, tenang dengan keluarga kita, ya, tidak ada risiko apapun, karena sudah jelas gajinya berapa, ya, sudah jelas pekerjaannya apa. Tapi mengapa beliau kemudian justru memimpin organisasi FPI yang tidak menjanjikan secara duniawi? Kalau bukan orang-orang yang betul ikhlas, orang-orang yang betul-betul ingin konsen dalam dunia dakwah, tidak ada orang yang bisa seperti beliau. Ya. Inilah beliau yang senantiasa dibenci oleh para ahli maksiat. Inilah Habib Rizik Syihab yang berdiri tegak, teguh dengan pendiriannya, teguh dengan pendapatnya, dikala dia harus terjun memberantas kemungkaran di Indonesia. Indonesia seharusnya bersyukur dengan kehadiran seorang Habib Rizik Syihab, apalagi beliau adalah keturunan Rasulullah yang ke-38. Seharusnya Indonesia menjadi bangga karena ada orang-orang yang peduli dengan kemungkaran, sementara yang lainnya tidak peduli dengan hal tersebut. Sementara yang lainnya bersifat permisif terhadap kemungkaran yang ada di sebelahnya. Bahkan mungkin kemungkaran yang ada di rumahnya tidak mampu ditegur dengan kata-kata, tidak mampu ia tegur dengan kekuasaan yang dimiliki. Tapi Habib Rizik dengan segala kesederhanaannya, dengan front pembela Islamnya, berdiri tegak untuk melakukan ini. Alhasil banyak di antara para dai yang kemudian menyadarkan dirinya bahwa kami ini adalah orang yang tidak bisa berdakwah seperti apa yang dilakukan oleh Habib Rizik. Karena itu beliau harus senantiasa. Jadi itulah Habibana Habib Rizik Syihab yang senantiasa keberadaannya dianggap sebagai sebuah rintangan dan halangan bagi mereka yang punya bisnis hitam, bagi mereka yang memiliki berbagai macam bisnis yang kontroversi dengan syariat Islam. Di sisi lain, selain sibuk memimpin organisasi FPI, dalam kesehariannya, dalam kesehariannya beliau Habib Rizik Syihab juga berjualan minyak wangi dan perlengkapan sholat. Di toko miliknya beliau juga aktif berdakwah dan mengajar di Jam'iyat Khair. Bahkan di rumahnya dalam setiap malam Jumat diadakan pengajian yang dimulai pada pukul 17.30 sampai dengan 20.30. Wirid yang dilantunkan adalah wirid Al-Latif dan Ratib Al-Haddad. Dua macam wirid ini cukup populer di kalangan tarekat Haddadiyah yang namanya diambil dari Sayyid Abdullah Al-Haddad yang kemudian dinisbatkan kepada Imam Alawi bin Ubaidillah putra Imam Ahmad Al-Muhajir yang dipandang sebagai founding father kaum Hadrami. Siapa itu kaum Hadrami? Mereka adalah orang yang berasal dari Hadramaut, Yaman Selatan. Tarekat yang dianut oleh para habib adalah tarekat Alawiyin atau Alawiyah yang berasal dari kata Alawi, yaitu satu marga yang berasal dari Sayyid Muhammad bin Alawi. Nah, tarekat ini berbeda dengan tarekat pada umumnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari prakteknya yang menekankan segi riyadhah atau olah rohani dan kesuhudan, melainkan lebih menekankan kepada amal, akhlak dan beberapa wirid serta zikir ringan. Jadi kalau melihat dari apa yang beliau lakukan ini, sebenarnya penekanan pada tarekat yang beliau berada di dalamnya adalah kezuhudan, ya, menekankan kepada amal, action. Ya. Nah, kita tahu bahwa Front Pembela Islam dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1998
di Pondok Pesantren Tangerang. Nah, Front Pembela Islam adalah sebuah organisasi massa Islam yang berpusat di Jakarta. Selain beberapa kelompok internal yang disebut sebagai sayap juang, FPI ini juga memiliki kelompok Laskar Pembela Islam. Mereka adalah kelompok paramiliter yang dianggap kontroversial karena melakukan aksi penertiban terhadap kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam, terutama pada bulan Ramadan. Nah, FPI ini merupakan sebuah organisasi yang memiliki struktur. Ya. Adanya struktur menunjukkan bahwa hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain merupakan suatu ikatan atas bawah secara hierarkis. Relasi tersebut berlangsung dalam sebuah komando dengan posisi puncak ditempati oleh Habib Rizik Syihab. Ide dan gagasan yang berkembang dalam tubuh FPI berasal dari Habib Rizik. Posisi Habib Rizik di puncak komando dan wacana terbilang semakin kuat. Hal ini terjadi karena adanya pencitraan yang positif terhadap dirinya oleh para pengikut FPI. Jadi bagi kita yang saat ini masih menganggap bahwa FPI itu adalah main kasar, radikal dan lain sebagainya, sebaiknya mulailah untuk berpikir ulang. Mulailah kita untuk mencoba bertanya kembali, menelusuri kembali siapa sebenarnya Habib Rizik ini, dari mana beliau berasal, siapa keluarganya. Mungkin itu jalan salah satu untuk kita sama-sama bisa menerima bagi yang belum menerima kehadiran beliau di Indonesia. Maka bagi para orang-orang yang berbuat zalim, senantiasa berbuat maksiat, tidak pernah mau kembali ke jalan yang benar, maka Habib Rizik akan senantiasa menjadi orang yang menegakkan yang namanya keadilan, menegakkan kebenaran dengan segala kekurangan dan kelebihan yang beliau miliki. Tapi kita patut untuk bersyukur kepada Allah SWT karena Allah menghadirkan di tengah-tengah umat yang sedemikian rupa di akhir zaman ini ada orang-orang yang peduli terhadap nahi mungkar. Ada orang-orang yang mau mengorbankan diri, keluarganya, bahkan keluarganya kadang-kadang hanya untuk menegakkan, hanya untuk mengingatkan bahwa setiap kemungkaran itu akan berefek buruk terhadap bangsa ini. Bahwa setiap kemungkaran yang selama ini dilakukan oleh orang-orang yang selama ini berkubang dalam kemaksiatan, tidak mengindahkan norma dan moral bangsa ini, maka berpikir jauhlah untuk melakukan hal tersebut. Selama ada beliau Habib Rizik Syihab, maka beliau akan senantiasa tegak untuk menegakkan yang namanya kebenaran dan keadilan. Nah, mungkin juga ada baiknya kita sedikit membaca salah satu di antara sabda Rasulullah SAW, termasuk salah satu peninggalan Nabi Muhammad SAW untuk umatnya adalah keturunan beliau yang mulia, termasuk di antaranya adalah Habib Rizik Syihab. Maka sudah selayaknya kita mengaku mencintai Nabi untuk mencintai mereka. Sayangi, hormati, dan muliakan apapun keadaannya, terlebih lagi jika ia seorang ulama. Maka
menghina beliau, melecehkan beliau, maka ingatlah oknum-oknum yang melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap beliau bukan hanya akan sekedar berhadapan dengan pribadi beliau saja, tapi mereka akan berhadapan dengan umat. Doa-doa dari pendukung beliau, doa-doa daripada orang yang senantiasa berdiri di belakang beliau untuk membela beliau adalah keturunan Rasulullah, itu menjadi senjata yang tidak bisa terlihat dan efeknya jauh lebih dahsyat daripada senjata-senjata mustahil sekalipun. Oleh sebab itu, kalau kondisi Indonesia yang semakin hari kita lihat perkembangannya terhadap para ulama yang notabene adalah di antara mereka adalah keturunan Rasulullah, lalu tidak berbuat adil terhadap mereka, maka kita tidak tahu apa yang akan dialami oleh bangsa ini. Kita tidak tahu apa yang akan dialami oleh oknum-oknum yang senantiasa menghalangi langkah-langkah beliau. Termasuk diantaranya adalah kontroversi dari seorang artis yang dikenal banyak dan menjadi viral pernyataannya tentang bagaimana dia dianggap menghina Habib Rizik Syihab. Lalu kemudian buntutnya adalah akan didatangi oleh teman-teman dari FPI, lalu coba kemudian ditenangkan oleh para pejabat di negara ini. Mudah-mudahan akan berujung menjadi ujung yang berdamai. Maka kita, kalau memang kita benci dengan cara dakwah beliau, paling tidak kita jangan mencaci maki beliau. Kita boleh saja berbeda pendapat, seperti toleransi yang beliau ajarkan Habib Rizik Syihab. Kita boleh saja berbeda pendapat, tetapi jangan kemudian karena perbedaan pendapat itu kita menjadi pecah di dalam ukhuwah ini. Rasulullah mengatakan, cintailah Allah sebagaimana ia telah memberikan nikmat kepada kalian, dan cintailah aku, kata Rasulullah, karena kecintaan kalian kepada Allah, dan cintailah ahlul baitku karena kecintaan kalian kepada aku. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga mengatakan, cintailah Muhammad melalui cinta kepada para keturunannya. Jika para keturunan Nabi yang hari ini masih ada, engkau tidak mencintainya, maka perlu dipertanyakan kecintaanmu kepada Rasulullah SAW. Keturunan-keturunan Rasulullah yang hari ini masih ada adalah seharusnya menjadi wasilah dan media kita untuk semakin mendekatkan dan mencintai Rasulullah lewat beliau. Tentu saja kalau ada di antara mereka, para keturunan Nabi itu, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan agama Islam, biarlah dengan apa yang mereka lakukan. Tetapi rasa hormat kita terhadap mereka membawa darah atau aliran darah Nabi mengalir dalam tubuh mereka, itu senantiasa harus kita hormati. Ulama berkata, seekor anjing akan menjadi beruntung karena cinta kepada Ashabul Kahfi. Nah, bagaimana mungkin seseorang akan celaka dengan mencintai keluarga Muhammad SAW? Bayangkan seekor anjing yang disebut dalam Al-Quran dengan kitmir, yang mencintai ulama ketika itu Ashabul Kahfi. Dengan itu dia membela ulama-ulama tersebut. Apa hadiahnya? Allah kemudian memasukkannya dia ke dalam surga. Bagaimana jika engkau mencintai keluarga Muhammad SAW? Yang jelas di dalam darah mereka adalah mengalir darah Rasulullah SAW. Jikalau ada dari keturunan Nabi yang menyimpang, sebaiknya sikap kita seperti apa sih? Mereka adalah tetap dihormati semata-mata karena mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Jaga ucapan kita, jaga tindak lanjut kita, tingkah laku kita, jaga perilaku kita,
Jangan sampai kemudian kita melecehkan mereka. Cara memberikan mereka nasihat jika mereka menyimpang, bukan dengan mencaci, apalagi membencinya. Kalau engkau benci kepada keturunan Nabi, maka seolah-olah kamu sebenarnya benci kepada Rasulullah. Jadi kalau mereka berbuat menyimpang, nasihati mereka, karena mereka juga manusia. Datangi mereka, nasihati mereka, tetapi tetap kita hormati bahwa dia adalah keturunan daripada Rasulullah SAW. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan, tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan mereka memberi manfaat dan keamanan di bumi. Dalam Maulid Diba disebutkan Ahlul Bait atau keluarga Nabi adalah orang-orang suci. Mereka laksana benteng keamanan bagi penduduk bumi. Mereka bagaikan bintang-bintang yang gemerlapan terang. Perumpamaan mereka itu seperti telah disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi. Bahkan Imam Syafi'i berkata, jika memang dosaku karena cinta kepada Ahlul Bait keturunan Nabi, maka dosa itulah yang aku tidak akan pernah bertaubat darinya. Dan salah satu bentuk penghormatan kita pada mereka adalah memanggil mereka dengan sebutan Habib atau Sayyid atau Syarifah untuk perempuan. Ngapain? Punya ilmu saja enggak? Sebutan ini bukan hanya karena ilmu mereka, tapi karena darah Rasulullah dan Sayyidah Fatimah yang mengalir dalam tubuh mereka. Semoga Allah memberikan kita rasa cinta kepada Ahlul Bait, rasa cinta kepada para keturunan Nabi, ya. Mudah-mudahan cinta itu kemudian kita wujudkan dalam bentuk yang positif, dalam amalan-amalan yang baik, dalam amaliyah-amaliyah yang bisa mengantarkan kita untuk semakin dekat dengan Habib para keturunan Rasulullah ini. Dan saya berharap bahwa kontroversi tentang beliau seharusnya sudah cukup untuk diakhiri, karena sudah jelas bahwa tujuan beliau di Indonesia ini, kepulangan beliau di Indonesia ini tidak lain hanyalah untuk berdakwah, berjuang, menegakkan kebenaran dan keadilan. Selama kebenaran dan keadilan itu belum bisa ditegakkan, maka kata beliau, Front Pembela Islam akan tetap ada. Tetapi jika kebenaran dan keadilan sudah ditegakkan, aturan ditegakkan sesuai dengan hukum, syariat agama juga ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka di saat itu kata Habib Rizik, FPI akan membubarkan diri atau akan bubar secara otomatis. Jadi para pembenci yang ingin membubarkan FPI seharusnya berpikir seperti ini, ya. Selama ada maksiat, selama ada kemungkaran yang tidak dicegah oleh yang berkuasa, maka selama itu FPI akan tetap ada. Tetapi jika semua itu sudah tidak ada, kemudian ditegakkan aturan syariat Islam, hukum di Indonesia ini ditegakkan dengan seadil-adilnya, maka jangan kamu teriak FPI dibubarkan. Mereka akan bubar sendiri kalau kemungkaran dan keadilan itu sudah ditegakkan. Kalau kemungkaran sudah bisa dicegah, keadilan bisa ditegakkan, maka FPI, kata Habib Rizik di dalam wawancara beliau dengan Jaya Suprana, akan bubar secara sendiri. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan sedikit pencerahan bagi kita semua. Terima kasih kepada spiritmuslim.co.id yang telah menyiapkan dan telah menayangkan referensi ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya bacakan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa hendaknya membela kebenaran, hendaknya senantiasa mengikuti langkah-langkah yang dibenarkan secara syariat. Mudah-mudahan ini yang bisa apa yang saya sampaikan ini juga dapat menambahkan wawasan kita tentang bagaimana Habibana Rizik Syihab, seperti apa beliau lahirnya, seperti apa keluarga beliau, dia keturunannya siapa, insya Allah sudah menjadi jelas. Dan terima kasih atas segala
perhatiannya. Kritik dan saran silahkan Anda komen di kolom komentar. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.